Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Belum ada orang ya. Saya mau ulangi lagi. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua pasti bersukacita saat pagi hari ini. Kita semua dalam keadaan yang baik. Kita semua dalam perlindungan Tuhan. Itu semuanya karena kasih setia Tuhan. Oleh sebab itu mari kita persiapkan hati kita bersama-sama. Kita hendak masuk dalam altarnya yang kudus. Kita hendak memuji memuliakan Dia Raja di atas segala raja. Mari kita naikkan setiap ucapan syukur kita. Tanda kita berterima kasih atas kebaikan Tuhan, atas kasih setia yang diberikannya dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih. Ampuni semua kesombonganku, ampuni semua kedaginganku, dan bawa aku mendekat di hadapan tatamu. Ampuni aku yang tak peduli akan kerinduan di hatimu, Tuhanku. Bawa aku kembali, tarikku lebih dekat lagi. Jangan biarkan aku pergi, jangan biarkan aku berlari menjauh dari tatamu.
Tuhan. Kami berserah kepada-Mu ya Bapa. Kami tetap mau ada dalam jalan Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita. Dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, Namamu besar dan mulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, Namamu besar dan mulia. Namamu besar dan mulia. Namamu besar dan mulia. Haleluya, haleluya Yesus. Benar Tuhan, Engkau saja yang besar dan termulia dalam kehidupan kami.
Kami bersyukur Tuhan buat pagi yang indah ini. Tuhan memberikan kasih karunia buat setiap kami. Kami boleh beribadah, kami boleh menyembah Engkau Raja di atas segala raja. Kami tahu Tuhan, kami tidak dapat membalas kasih setia Tuhan, tapi kami mau untuk selalu menyenangkan Engkau Bapa kami yang baik. Ini kami Tuhan, kami mempersiapkan setiap hati kami. Kami tahu Tuhan hadir di tempat ini, Tuhan hadir melalui setiap kami. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sambut hari yang baru ini dengan sukacita. Haleluya, amin. Amin.
Tuhan? Amin. Next ya. Sekarang boleh duduk. Kita persiapkan hati kita untuk kita mendengar apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, sekarang duka, semua ku serahkan. Yang lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Katakan, ini aku Tuhan, semua milikku hanya untuk Tuhan. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, sekarang duka,
membawa jiwa kami kepadamu, karena Engkau adalah juru selamat kami, Engkau Tuhan kami, Engkau Allah kami yang luar biasa. Sehingga keberadaan kami sampai saat itu karena karunia, karena anugerah daripada-Mu. Terima kasih Bapak untuk kehormatan, kesempatan kami boleh beribadah, kami boleh memuji, kami boleh menyembah. Saat ini Tuhan kami mau mendengar firman-Mu, biarlah kami tidak terusik oleh gangguan si iblis. Kami menyerahkan hati kami, menyerahkan ruangan ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, sehingga yang ada adalah Roh Kudus yang beracara. Sembunyikan nama-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Biarlah kami duduk tenang seperti Maria untuk merenungkan, melakukan firman. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur, haleluya, amin. Shalom. Bagaimana kabar? Luar biasa atau biasa luar biasa, haleluya. Iya. Hari ini rasanya 1 bulan, terasa 1 tahun gak ketemu ya. Ya, untung ini ornamen Natalnya belum disimpan kembali. Iya. Haleluya. Iya, karena hari ini kita akan merenungkan mengenai sisi lain. Kalau mungkin tanggal 27 sudah dibahas oleh Kak Erna, hari ini kita akan kembali merenungkan bagaimana memasuki tahun 2021 yang temanya percayalah Tuhan tak akan biarkanmu sendiri. Oleh karena Allah beserta kita, oleh karena ada Immanuel, haleluya. Kita akan buka Matius 1:23. Hari ini kita akan Natalan lagi. Natalan bukan hanya tanggal 25 ya. Tiap hari kita Natalan. Matius 1:23. Iya. Biar hafal, kita baca sama-sama. 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ya, hari ini kembali kita akan merenungkan. Tapi benar-benar kalau kita dengar kata Immanuel, bukan toko buku Immanuel, tapi apakah benar-benar Immanuel terjadi dalam kehidupan kita? Amin. Apakah kita mengalami Immanuel di tengah-tengah dunia ini? Bagi yang sekolah, bagi yang kuliah, bagi yang bekerja, apakah Allah menyertai kita? Haleluya. Atau Immanuel hanya terjadi waktu kita di gedung gereja? Coba kita introspeksi, hari ini kita evaluasi. Apakah Allah itu ada di tengah kita, di antara kita, di dalam kita? Kira-kira iya. Selama ini Tuhan itu saya taruh di depan, di belakang, agak jauh, atau di depan agak jauh, atau disembunyiin. Kalau pas seneng Tuhan, duduk sini dulu ya, saya tak refreshing dulu Tuhan, supaya Tuhan gak capek. Tuhan di sini dulu ya, saya tak pergi sama teman-teman dulu ya. Tuhan kira-kira ditaruh di mana? Kadang itu kita tidak sadari. Kita menempatkan Tuhan sebagai Tuhan di mana? Ya. Padahal kehadiran Tuhan penting karena kelahiran Tuhan ini masih ada palungan. Yesusnya mana ini?
Ya, pokoknya ya ada Yesus ya pokoknya ya. Karena kelahiran Tuhan Yesus sesungguhnya menandai berakhirnya satu masa yang cukup. Itu kalau iklan itu cukup panjang, ya. Dimana pada saat itu antara perjanjian lama dan perjanjian baru kita sudah dengar Allah tanda kutip diam. Allah diam. Ya kadang kalau suami istri itu kalau lagi tahu lagi puri itu apa? Ngambek. Apakah di sini ada jawab dalam hati? Kalau istri puri atau suami puri kira-kira ada yang diem-dieman enggak? Nah, karena bangsa Israel begitu itu namanya keras kepala, begitu duablek, begitu bebal, sehingga Tuhan dalam tanda kutip diam. Ya, Tuhan lama absen karena kelakuan bangsa Israel. Kalau kemarin saya absen karena ada sesuatu, nanti aja ceritanya. Tapi Tuhan lama absen karena padahal pada masa sebelumnya Tuhan berbicara melalui nabi-nabi, ya. Dan selama Tuhan absen itu, selama Tuhan tidak hadir di tengah-tengah bangsa Israel, tidak ada mujizat, tidak ada tanda-tanda ajaib, sedasar pada waktu perjalanan bangsa Israel yang 40 tahun di padang gurun, ya, itu masa penuh mujizat. Tapi yang namanya bangsa Israel selalu tidak menghargai, tidak mengucap syukur, tidak berterima kasih kepada Tuhan, yang ada menggerutu dan menggerutu dan menggerutu. Itu seperti orang-orang di kutub mungkin ya. Di sini tidak ada. Dosa dan sifat tegak tengkuk Israel ini akhirnya membawa dampak, ya, karena Tuhan akhirnya absen, Tuhan diam dalam tanda kutip, ya, sehingga terjadi kekacauan, terjadi mungkin bangsa Israel kebingungan karena didiamkan oleh Tuhan. Dan pada saat malaikat datang pada Yusuf dan Maria melalui mimpi, itu adalah satu peristiwa pertama kali yang menandai berakhirnya masa Tuhan absen. Kalau anak katanya itu mungkin sudah di sampingnya berakhir, jadi terjadi rekonsiliasi. Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Amin. Dan nama Dia dikatakan oleh malaikat tadi, ini pesan dari malaikat kepada Yusuf dan Maria. Mereka akan menamakan Dia Immanuel. Kalau Immanuel berarti Tuhan tidak akan membiarkan kamu sendiri. Betul? Benar. Tapi ada yang kesepian, kadang, ya. Hari ini coba kita merenung sedikit sisi lain dari Immanuel. Mengapa Immanuel atau kehadiran Tuhan itu begitu penting? Ya, untuk menjawabnya, kata penting bagi kita tahu rasanya itu bagaimana kalau ditinggal Tuhan. Ya. Pelajaran pahit orang Israel pada masa itu akan memberitahu kita seperti apa sih rasanya kalau ditinggal Tuhan. Ya, kalau yang masih pacaran, kalau ditinggal kekasih atau pacar gitu rasanya bagaimana? Yeski kalau ditinggal pacar gimana? Senang. Wes. Itu dari hati yang terdalam atau bagaimana ya? Kalau kita ditinggal pasangan pasti ada perasaan satu kehilangan,
Ya, ada sesuatu yang kurang. Kalau anggota keluarga kita aja, ya, contoh kalau kami ini meskipun sebenarnya sudah Monica sudah married ya, tapi karena masih serumah, jadinya akhirnya ya kayak dulu lagi. Tapi kalau nggak pulang-pulang gitu mesti tanya, ini di mana ya? Ya. Nah, anggota keluarga kalau tidak ada, pasti kita tanya, di mana? Ya. Nah, masing-masing kita di sini ada yang sudah punya istri, punya anak. Kalau suaminya pergi lama, itu kira-kira bagaimana? Dicari. Kenapa? Kangen. Kangen. Oh, kangen. Ada yang benes sakarep-karep. Ya. Waktu Tuhan menyertai, kita coba flashback ya. Waktu Tuhan menyertai di antara murid-murid, di antara bangsa Israel, tidak ada yang namanya sensitif. Begitu lihat orang banyak belum makan, murid-murid disuruh kasih makan. Pada waktu Elia menyendiri, Tuhan juga kirim makanan lewat burung gagak. Iya, Tuhan itu pokok begitu. Hubungan kita baik, pasti dan pasti dikirim sesuatu. Iya, dia tidak akan membiarkan. Sewaktu Tuhan hadir, tidak pernah mungkin Israel mengalami kemaluan karena dikocar-kacir, diserang musuh. Tapi begitu Israel meninggalkan Tuhan, berapa kalau kita baca di kitab Raja-Raja dan sebagainya, berapa kali bangsa Israel akhirnya tercerai-berai. Iya. Padahal kalau Gideon, cerita Gideon cukup fenomenal. Ya, dari sekian akhirnya cuma 300 menghadapi musuh. Cuma 300 orang. Tapi karena penyertaan Tuhan, maka Gideon bisa mengalahkan musuh yang jumlahnya sekian kali lebih banyak. Amin. Itu karena Tuhan hadir, karena Tuhan menyertai, karena Immanuel. Sewaktu Tuhan pegang kendali, sewaktu beserta, Daud dan bangsa Israel bisa tidur dengan aman, dengan nyaman. Makanya di Mazmur Daud dikatakan, dia bisa tidur karena Tuhan besertaku. Kalau ada Tuhan, bangsa Israel merasa tenang. Itu karena ada Tuhan. Seberapa banyak kita yang gak bisa tidur karena ada masalah. Seberapa banyak di kita gak bisa tidur karena meninggalkan Tuhan. Pasti ada sesuatu yang mungkin Tuhan mau bicara. Pada waktu kita tidak bisa tidur, oh iya, ini waktunya berdoa. Oh iya, pada waktu gak bisa tidur, Tuhan bicara. Tapi kalau kita sengaja, sekali lagi, kalau kita sengaja meninggalkan Tuhan, hati-hati, ya. Saat itu Tuhan diam melihat bangsa Israel, dalam tanda kutip, menikmati dosa mereka dan memalingkan wajah mereka dari Tuhan, yang berakibat dampaknya terjadi 180 derajat. Penyertaan Tuhan tidak ada dan Tuhan diam. Akhirnya bangsa Israel menjadi bangsa jajahan. Ya, bangsa jajahan tercerai-berai, warga terpisah satu dengan yang lain, mereka menjadi budak. Berapa banyak kita menjadi budak? Bukan budak seperti zaman dulu, tapi
Tapi adakah kita sekarang ini meninggalkan Tuhan, meninggalkan tidak merasakan penyertaan Tuhan, tidak merasakan yang namanya Immanuel, karena kita menjadi budak HP, karena kita menjadi budak hobi, karena kita menjadi budak dari kebiasaan, kesenangan kita. Berapa banyak suami istri mungkin tengkar gara-gara HP, berapa banyak anak sama orang tua tengkar karena HP, karena diperbudak oleh HP. Jawab di dalam hati kita sendiri. Di sini tidak ada, tidak ada dan tidak ngaku. Ya, amin. Mereka bangsa Israel mengalami kelaparan, dihina, diolok-olok, dan akhirnya segala sesuatu menjadi menyedihkan. Sampai akhirnya mereka meratapi. Mereka menyesal, mereka baru menyadari buruknya keadaan ketika Tuhan tidak hadir dalam kehidupan mereka. Ya, mereka mulai mencari Tuhan meskipun tulen. Tahu tulen? Terlambat. Tapi bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Tuhan mengasihi bangsa Israel. Coba apa yang dikatakan oleh nabinya, diwakili oleh Nabi Yesaya. Yesaya 8 ayat 17. Yesaya 8 ayat 17. Apa yang dikatakan? Baca sama-sama 2, 3. Dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan Dia. Ini akibatnya. Ada seorang hamba Tuhan, seorang nabi, diwakili Nabi Yesaya. Bangsa Israel ngarep-ngarep Tuhan karena terlalu lama ditinggal Tuhan. Ya, menantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya. Berapa banyak kita kelihatannya mungkin setiap minggu ke gereja, tapi tidak merasakan kehadiran Tuhan. Kita hari ini introspeksi, ya. Tapi ini Nabi Yesaya mewakili bangsa Israel dan kita juga. Aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya. Kita jujur, kita butuh Tuhan. Amin. Siapapun kita, orang kaya, orang miskin, orang berpendidikan S1, S2, S3, S7, S-ting-ting, kita semua butuh Tuhan. Ya. Sampai dikatakan Yesaya 7:14. Yesaya 7:14. Ini ayat yang sinkron dengan Matius 1 ayat 23 lagi. Yesaya 7 ayat 14. Ya. Coba kita bandingkan, kita baca. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ini nubuat, ini sekian ratus tahun sebelum Matius tadi dinyatakan. Kurang lebih sekitar 400 tahunan. Bayangkan 400 tahun itu berarti 5 generasi kira-kira. Kalau satu generasi 100 tahun ya 4 generasi. Tapi kalau zaman sekarang orang masih umur 60-70 sudah berangkat. Yang 50-40 ada. Ya. Nah, kalau 400 tahun berapa generasi tidak pernah melihat Tuhan, sampai akhirnya
sang perawan, seorang perempuan muda mengandung dan melahirkan anak laki-laki dan menamai dia Immanuel. Akibat dari bangsa Israel tegar tengkuk, bebal, diomongi nggak bisa, diomongi hamba Tuhan nggak bisa, hati-hati. Bagaimana rasanya Israel tanpa kehadiran Tuhan? Mereka akan, kalau ditanya seperti itu pada waktu itu, mereka akan menjawabnya dengan ratapan dan air mata. Kelihatannya hidup, tapi nggak hidup. Bukan seperti ikan hidup semakin hidup, tapi waktu itu hidup tapi kayak zombie. Ya, hidup berjalan tapi asal jalan. Hidup asal hidup, tidak ada sesuatu yang bisa dinikmati, karena mereka butuh Tuhan. Tadi dikatakan di Yesaya, ya, mereka ada sesuatu yang kosong. Mereka lelah dalam tanda kutip. Kita lelah akibat kita meninggalkan Tuhan, sehingga doa kita belum dijawab. Berapa banyak di antara, coba dilihat kanan kiri, mana saudaraku, mana pemuda yang lain, mana famili, mana anggota keluarga. Hari ini Tuhan berbicara, Dia mengasihimu, Dia tak akan biarkanmu karena Dia Immanuel. Percaya kalau Tuhan ada sesuatu yang berubah. Iya. Hari ini kita memasuki tanggal 24 Januari 2021. Bukan karena hari jadinya Bugem ke 17 tahun, tapi hari ini begitu cepat. Sudah tahun 2021 memasuki tanggal 24. Sudah mulai akhir bulan kembali. Ya, tidak terasa. Tapi sebagian besar mungkin merasa hidup kok begini-begini saja. Aku punya pekerjaan, tapi ya kok rasanya kurang aja. Aku punya penghasilan, tapi kenapa sampai cuma tanggal 15 aja. Yang lain mungkin aku ini aktif di gereja, aktif dalam pelayanan, tapi kenapa ada sesuatu yang kosong, ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang Tuhan, kenapa kok begini? Padahal aku tidak pelit dalam persembahan, perpuluhan jalan, tapi kenapa rasanya tetap kosong? Doa terasa hambar, mau penyembahan, mau bicara sama Tuhan, tapi kok mental kena atap, seperti atap tembaga. Biarlah hari ini kabar baiknya, Tuhan menyapamu, Tuhan berbicara kepada kita semua. Aku adalah Immanuel, aku besertamu, dan aku tidak akan biarkan kamu sendiri. Amin. Sehingga tidak ada lagi, Tuhan kenapa engkau terasa jauh, kenapa hidup rohaniku dingin, kenapa aku tidak seperti dulu lagi, kenapa aku tidak berkobar-kobar lagi banyak Tuhan. Tuhan kenapa kok kering, Tuhan kenapa, dan Tuhan kenapa. Tapi menjadi satu statement pernyataan, Tuhan thank you, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, matur nuwun karena saya ada sebagaimana saya ada sekarang. Amin. Jika ada yang pernah mengalami kekosongan, inilah waktu hari ini kita rekonsiliasi dengan Tuhan. Kita evaluasi apakah kita telah menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita.
Apakah saat teduh kita sudah benar? Apakah kehidupan kita sudah benar? Apakah jam doa aku nggak pernah bolong-bolong? Atau kadang masih bolong-bolong? Jangan pernah menyalahkan Tuhan seperti bangsa Israel yang membuat Tuhan diam. Kita akan evaluasi, ya. Atau jika butuh Tuhan, kita, waduh, kalau butuh Tuhan aja, Tuhan tolong. Tapi pada waktu senang, pada waktu dompetnya tebel, lupa sama Tuhan. Kenapa kehadiran Tuhan begitu penting sebagai Immanuel? Karena tadi kita merasakan, ya, kita ikut dan kita mengevaluasi. Ternyata bangsa Israel tanpa kehadiran Tuhan terjadi lost kontak dengan Tuhan, ya. Kadang ada yang kerja 12 jam atau lebih, banting tulang jadi banting, kepala jadi kaki jadi kepala, itu pemain akrobat. Tapi kenapa tetap kurang? Kenapa istri kok masih menuntut kurang? Atau kebalikannya, suami merasa, aduh Tuhan, saya kok nggak bisa beli roda 4. Tuhan, kenapa saya kok belum bisa beli Oppo seri ini atau HP seri ini? Atau justru sudah memiliki motor yang cakep, HP terbaru, tapi kemudian meninggalkan Tuhan karena HP kita, karena kita lebih suka YouTubean. Kalau YouTube bermanfaat gak masalah, karena sekolah, karena mencari khotbah-khotbah, karena ikut mencari lagu-lagu rohani, gak masalah. Kalau yang lain, nah, hari ini kita punya alasan untuk selalu bersyukur karena Immanuel. Karena Immanuel itu sangat berparuh dalam 3 hal, ya. 1, kehadirannya mendatangkan pengampunan. Tanpa Yesus lahir, dia tidak mati di kayu salib dan bangkit untuk menebus kita. Tanpa kehadirannya, tanpa kelahiran Yesus, tidak ada peristiwa di Golgota, sehingga kita sia-sia. Tapi puji Tuhan, Yesus mau melaksanakan kehendak Bapa, mau lahir di kandang, bukan di istana, ya. Nanti kapan-kapan saya akan berbicara kenapa Yesus lahir di kandang, ya. Padahal kalau diteliti sebenarnya sepintas saja, Yesus ini keturunan dari Raja Daud. Diurut-urut sebelum Yesus, di Bethlehem itu ada satu konglomerat kecil, bukan konglomerat tapi anggap aja pengusaha penginapan. Pengusaha mungkin zaman sekarang yang punya hotel Mercure, hotel Marriott, hotel apa. Tapi kenapa sampai Yesus lahir di Anda? Nanti kapan-kapan aja, ya. 2, kehadirannya mendatangkan mujizat. Amin. Pada waktu Yesus hadir, air jadi anggur. Pada waktu Yesus hadir, yang ketemu Yesus sembuh. Perempuan pendarahan 12 tahun, yang lumpuh 38 tahun, bahkan yang sakit flu mertuanya Petrus sembuh. Badai juga menjadi tenang. Itu karena ada Yesus. Berapa banyak di antara kita ada badai dalam rumah tangga karena Yesus tidak hadir. Menyelesaikan masalahnya sendiri, dengan pikirannya sendiri, dengan logikanya sendiri. Ya, sedikit kesaksian. Saya sekitar tanggal 20-an, ya. Kita tanggal 20-an itu, waktu itu buku mulai tidak enak badan,
sama suster. Kemudian saya menyusul. Akhirnya saya sendiri yang demam. Dengan demam itu nggak masalah, saya masih itu naik turun 37, kadang 37 lebih. Oh, ditambah lagi 36, oh, bersyukur lagi 37 lagi naik turun. Sampai akhirnya mas saya kambuh, ya. Itu kalau saya ini punya kelemahan di mah, sehingga mual, sehingga kalau bapak ibu Natalan di sini saya tidak Natalan. Kemudian tanggal 31 malam itu padahal saya masih ingat Doni. Oh, tanggal 31 kemana ya? Pak Gem gak ada ketemu tanggal 31 malam saya ada di satu rumah sakit besar di Diponegoro. Itu dari siang sampai malam. Akhirnya saya swab. Kebetulan saya dapat nilai positif hamil. Singkat cerita, dari siang sampai malam, kebetulan kenapa saya bilang tadi Tuhan masih beserta kita, ya, Tuhan masih bersyukur dan bersyukur. Karena Immanuel, Tuhan beserta kita, saya tidak dapat tempat. Waktu itu mungkin teman-teman ada di HP, ada yang punya di foto ya, rumah sakit itu penuh, ada fotonya. Nah, saya kebetulan itu di depan UGD, tidak ada tempat lagi, tidur nggak bisa, soalnya di ruang di jalan masuk ya. Nah, yang ada itu tiap 5 menit bahkan kurang, mereka selalu menolak, Bapak Ibu kami tidak ada tempat. Dan saya juga diomong, ini maksudnya kapan tidak tahu. Ini sudah ada 3 hari Pak, orang-orang di sini tidak dapat kamar. Ya Tuhan. Akhirnya Tuhan beserta kita, Immanuel. Saya ditelepon sama seseorang, Pak Budi pulang sekarang. Saya ada sesuatu, ya memang ada obat yang memang cukup, ya terbukti beberapa orang ke pasiennya memang mereka itu cukup membuat negatif, ya, intinya begitu. Ya, nanti aja di pengumuman saya jelaskan. Di bulan sekarang saya nanti kasih cairan. Pada waktu itu padahal saya hua. Dan ternyata tanpa sepengetahuan saya, setelah di rumah itu bapak ibu yang di sebelah saya katanya bugem. Jadi saya ada tidur terus bugem di sebelah saya, di sebelahnya bugem. Itu sore masih ada dan malamnya sudah jadi jenazah. Jadi yang di sebelah saya sama bugem adalah mayat. Makanya bugem bertekad juga, begitu saya juga pulang, ini kita pulang, iya harus pulang. Ternyata sebelahnya kita itu mayat dan pasti COVID. Nah, bayangkan kalau saya tidak pulang, bugemnya bagaimana? Itulah kasih karunia, itulah Tuhan beserta kita. Amin. Sampai hari ini coba Bapak Ibu lihat, mungkin bugem bisa berdiri sehat walafiat. Padahal dia campur dengan saya, seranjang dengan saya. Itulah kasih karunia. Ya. Yang ketiga, kehadirannya mendatangkan rancangan terbaik buat kita. Tuhan punya rencana terbaik buat kehidupan kita. Amin. Jangan sampai kita, aduh uripku koyo ngene. Kenapa kok sampai sekarang
seperti ini. Padahal dikatakan Yesaya 5:8 sampai 9 itu dikatakan sebab rancanganku bukan rancanganmu dan jalanmu bukan jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalan. Biarlah Immanuel, sekali lagi Immanuel, jangan pernah tinggalkan Tuhan seperti Israel. Ada kesaksian kembali, cerita sekian tahun yang lalu ada pendeta gembala satu gereja yang buka cabang di Amerika. Ya, padahal kita tahu kalau di Eropa dan Amerika, kalau sekarang di gereja besar aja itu bisa terisi 50% itu sudah bagus. Ini ada pendeta yang bikin perintisan di satu tempat, ya, satu tempat, dan pendeta ini suatu waktu ini mau Natalan ceritanya. Jadi pada waktu itu sudah didekor, tapi kemudian tanggal 23 itu terjadi badai hujan, seperti kita sekali lagi prihatin dengan bencana alam. Dan tanggal 23 itu pendeta itu karena hujan dia tidak enak, rasanya kok gak enak ya. Kenapa ya? Dia meninjau gereja. Memang tidak satu tempat kayak saya, jadi dia harus kesini gitu ya. Wih, ternyata ini plafonnya jebol. Jadi plafonnya jebol sehingga pendeta itu kebingungan. Sudah tanggal 23 Desember, besoknya tanggal 24. Kalau di Amerika, di Eropa tanggal 20 Natal itu kan dirayakan besar-besaran. Toko bangunan tutup. Yang ada dia bingung, Tuhan, terus ini gimana plafonnya jebol, masa Natalan jebol? Kalau ini Natalan jebol itu mungkin saya bingung. Saya mengumpulkan Ance dan kawan Pak Agus ya apa ini? Tanggal 24 besok sudah mau Natalan. Mereka kan juga ada malam Natal ya. Soalnya kalau tanggal 24 malam Natal mereka beribadah. Akhirnya tanggal 24 pagi sang pendeta, karena toko bangunan tutup, pergilah ke pasar Loak. Apa yang bisa dibeli di pasar Loak? Tiba-tiba matanya tertuju pada satu seperti penutup, kayak bukan permadani, perlak ataupun taplak meja itu cukup besar, yang bisa nutup sekiranya seukuran yang plafon jebol. Sehingga singkat cerita, untuk menutup itu ditutuplah dengan taplak meja yang motifnya seperti Natal. Motif Natal itu apa? Warnanya merah, hijau, gold. Ya. Jadi dia pokok suasana Natal, dipikir wah pokoknya kan suasana Natal, kasih itulah ditutup. 24 pagi, 24 sore hujan lagi. Tuh pendetanya kepikir, aduh, hujan lagi, ini yang sudah ditutup ini gimana? Akhirnya malam-malam pendeta ini ke sana, jam malam, sekitar jam 10, tapi di perjalanan dia ketemu dengan seorang wanita tua, seorang nenek. Itu hujan, di tengah hujan yang naluri seorang hamba Tuhan, seorang gembala. Dia buka pintu, dia turun dari mobil, Bu, Tante mau kemana? Oh iya, saya dari tadi mau cari bis, cuman mungkin karena sudah malam nggak ada bis. Oh iya Bu, lah ini sudah jam 10, bisnya sudah habis semua. Ibu mau saya antar? Ya pasti jawabannya wanita ini, oh ya mau, cuman Tante, ini saya mau ke gereja dulu karena saya mau meninjau gerejanya.
itu kemarin ada sesuatu sehingga harus saya lihat lagi karena plafon jebol. Oh iya, tidak apa-apa, Pak Pendeta. Mereka ke gereja, akhirnya selamat, ternyata masih terpasang, bagus, baik. Tapi yang kaget si wanita tua alias tante ini, karena tidak ada orang, dia kan bisa lihat di bawah. Dia tanya kepada sang gembala, Pak Pendeta, maaf, Pak Pendeta, boleh tanya, ini apakah ada di ujungnya itu, salah satu ujung ada bordiran, ada ini inisial, anggap aja D, bukan Doni ya, anggap aja inisialnya. Waduh, coba ya, maaf tuh Pak Pendeta, maaf. Jadi Pak Pendetanya ambil tangga, dilihat, oh iya tante, ini ada inisialnya. Duh, kenapa tante? Iya, ini taplak, sebenarnya ini taplak saya yang bikin sekitar 35 tahun yang lalu. Saya bikin karena saya waktu itu kebiasaan kalau Natalan seperti ini, kami keluarga besar merayakan ya, makan-makan dengan meja makan dengan taplak itu. Oh iya tante. Oke, tidak apa-apa Pak Pendeta. Oke, akhirnya si Pak Pendeta mengatakan tante ini pulang ke rumah di kota pinggiran yang perlu waktu 45 menit 1 jam. Sudah besoknya Pak Pendeta merayakan Natal karena tiba ibadah Natal. Ibadah Natal berjalan dengan baik. Pak Pendeta senang karena nggak sampai roboh. Selama ibadah selalu dilihat jangan sampai roboh, jangan sampai roboh, jangan sampai hujan, jangan sampai ini, ya. Dan sampai kemudian sudah selesai ibadah, pendetanya ada satu jemaat yang tetap stay. Akhirnya jemaat itu datang ke Pak Gembalanya, Pak Pendeta yang derdek, bukan jemaat yang derdek, Pak Pendeta yang derdek. Iya, kenapa? Pak Pendeta sudah malu ya. Waduh, ada yang kurang nih, pasti dikritik ini. Soalnya ada yang jebol ini, pasti ini mungkin karena ini kok mungkin aneh gitu. Sungguh seorang bapak ini, Pak Pendeta, saya mau tanya tentang penutup ini, taplak ini. Pak Pendetanya langsung, aduh, sungguhan kan, jelek ini, pasti jelek ini, saya dikritik ini. Ya Pak, ini ya akhirnya Pak Pendeta menerangkan, padahal itu belum tanya omong apa-apa. Pak Pendeta bilang, iya soalnya kemarin jebol gini. Bukan itu Pak Pendeta maksud saya. Saya boleh tanya apakah ini ada inisial D? Pak Pendeta kaget. Duh, iya kemarin malam justru saya dilihat ada. Kenapa? Gini Pak Pendeta, saya ini dulu tentara, saya ikut kena cakup jadi wajib militer, sehingga saya terpisah sama keluarga, sama istri saya 35 tahun yang lalu. Itu yang namanya Pak Pendeta justru yang kaget. Ya, pelajaran apa yang kita ambil? Seandainya badai itu tidak ada, singkat cerita akhirnya Pak Pendeta ini mengantarkan si om atau bapak ini ke istrinya. Mereka senangnya bagaimana 35 tahun. Ini bukan cerita fiksi, ini sungguhan. 35 tahun terpisah, bukan 3 tahun setengah, bukan 5 tahun, 35 tahun suami istri terpisah tapi bisa menyatu.
pelajaran ini Pak Pendeta itu sampai di rumah bersyukur sama Tuhan. Tuhan mengucap syukur untuk plafon yang jebol. Saya sudah menjadi berkat, ini plafon jadi berkat. Seandainya badai itu adanya tanggal 20, toko masih buka, pastilah gypsumnya diganti dengan gypsum. Tapi kenapa harus ada badai tanggal 23? Kenapa kemudian saya ketemu lagi dengan tante, harus nganter tante jauh-jauh? Kadang itu aduh sudah capek, harus nganterkan orang jauh di sana. Tapi ternyata Bapak Pendeta Sang Gembala punya dapat hikmat dari Tuhan. Inilah yang dinamakan kasih karunia. Iya, kasih karunia. Mungkin bukan kebetulan. Pendeta yakin sini bukan kebetulan. Bisa menemukan dan menyatukan keluarga yang terpisah 35 tahun. Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini mengingat kita bahwa Tuhan kita adalah Allah iman. Dia tidak ingin kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang jauh. Dia tidak ingin kita jauh dari Dia. Dia ingin berada di tengah kita. Dia ingin bersama kita. Dan Tuhan ingin ada di dalam kita. Amin. Tapi saat ini coba kita lihat di dalam 1 Korintus 15 ayat 10. 1 Korintus 15 ayat 10. Oh, komputernya lagi lemah. Bisa dibacakan? KR yang di belakang dengan suara keras. 1 Korintus 15 ayat 10. Nanti Bugem siap-siap Lukas 2:14. 1 Korintus 15 ayat 10. Korintus 15 ayat 10. 1 Korintus pasal 15 ayat yang 10, demikian firman Tuhan. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Amin. Garis bawahnya, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai. Dikata Rasul Paulus ngomong, dia menyertai aku because of me, karena Immanuel. Ya, sampai Rasul Paulus bisa menyanyi pujian hingga gempa bumi, itu karena kasih Tuhan. Tuhan tidak nyala, itu karena Allah menyertai. Sekarang Lukas 2 ayat 14. Lukas 2 ayat 14. Lukas 2 ayat 14. Androidnya di Holy Androidnya dibuka, Holy Android. Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Saya bacakan lagi ya. Kita baca ulang. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang Berkenan kepadanya. Kalau kita ulang, di antara manusia yang Berkenan. Kenapa ada kata manusia yang berkenan? Grace, kasih karunia tidak untuk semua orang. Ya, kasih karunia ini hanya untuk bangsa pilihan Israel dan kita Israel rohani. Amin. Amin. Kalau kita ada di sini itu karena kasih karunia. Bukan semua orang, tapi hanya tertentu aja yang terpilih. Pernah nggak ngamati? Kenapa Yusuf dan Maria yang dipilih dari sekian miliar manusia atau bangsa Israel yang gitu banyak? Kenapa ke Yusuf dan Maria? Itu kasih karunia untuk Yusuf dan Maria.
Ya. Selain Yesus dan Maria, itu hanya gembala yang terpilih yang bisa melihat bayi Yesus. Ya. Orang-orang yang terpilih, Yusuf dan Maria, tidak sembarang orang dipilih. Gembala-gembala, hanya gembala yang ada di padang. Bukan gembala mungkin yang di Yordania, di mana. Tapi gembala waktu dipilih mereka, hanya itu yang ketemu bayi Yesus. Orang Majus pun yang terbatas, meskipun bukan 3 orang, ya ada beberapa, tapi terbatas ketemu Yesus. Itu orang yang terpilih. Bahkan Imam Simeon, next kita akan belajar Imam Simeon, dia itu mau meninggal, mau mati kalau aku melihat Yesus, dan doanya dikabulkan setelah dia lihat bayi Yesus, film bayi Yesus berangkat Simeon. Kalau kita dipilih Tuhan, biarlah kita mengucap syukur. Ya. Saya udah pemain musik ke depan. Saya minta juga tim gembala Bugeng, Kak Erna juga ke depan untuk bantu saya. Hari ini kita merenungkan kembali tentang Immanuel. Cuman yang saya mau bicara, hai engkau yang menjadi pengusaha, yang punya usaha, sudahkah kau sadari Immanuel? Apakah kau melibatkan Tuhan dalam usahamu? Yang karyawan, apakah kau mungkin berbagi dulu? Apakah engkau melibatkan Tuhan, Allah besertamu? Benar-benar Immanuel itu menjadi satu pedoman, satu prinsip hidup, melibatkan Tuhan dalam pekerjaan. Kita akan merenung saja. Namanya disebut Immanuel. Yes, Immanuel. Dengan kita. Namanya disebut Immanuel. Pujikan Immanuel, Immanuel.
saudara sekalian, kita memasuki tahun 2021, tahun yang mungkin tidak mudah. Tapi ingatlah, kita punya Allah Immanuel, Allah yang hidup. Dia menyertai kita. Dan percayalah, Tuhan tak akan biarkanmu sendiri. Mungkin kau sudah terpisah dari keluargamu sekian tahun, entah anak, entah pasangan, entah apapun. Tapi Tuhan suatu saat dengan waktunya yang terindah, percayalah engkau tidak sendiri. Biarlah kita mengimani seperti Yosua, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah. Saya beri kesempatan Bapak Ibu Saudara semua, doakan anak, doakan suami, doakan istri, doakan mertua, doakan. Kita punya Allah yang Immanuel. Dia beserta dengan kita. Yesus, ampuni kami Tuhan kalau kami seperti bangsa Israel. Seringkali kami tegar teguh, seringkali kami bebal. Tapi hari ini kami berdoa, kiranya damai sejahtera sukacita dari Bapa beri kami kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, ini kami keberadaan kami. Kami berdoa untuk orang-orang yang belum diselamatkan oleh Tuhan. Kami tahu ini wabah belum berakhir Tuhan. Sebelum Tuhan, famili, teman, kerabat kami Tuhan, mungkin ada yang panggil Tuhan, beri kesempatan untuk bertobat Tuhan. Tolong Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk usahamu, berdoa untuk pekerjaanmu, berdoa untuk pelayananmu sehingga tidak sia-sia. Hari ini Tuhan berbicara, aku bersamamu. Jangan takut, jangan takut. Terima kasih. Yes, Lord. Yes, yes, Immanuel. Jangan pernah engkau merasa bahwa ketika engkau ada di dalam lembah kekelaman, tidak ada seorang pun yang memperhatikan engkau. Dan jangan pernah berpikir bahwa ketika semuanya tidak ada harapan, tidak
tidak ada jalan keluar. Semuanya berhenti di situ. Jangan pernah berpikir seperti itu. Karena Dia adalah Immanuel. Dirinya Dia Immanuel. Dia ada bersama dengan kita. Dalam lembah kekelaman pun Dia ada bersama dengan kita. Amin. Dalam suka duka pun Dia ada bersama dengan kita. Dan bersyukurlah bahwa saudara dan saya adalah orang-orang pilihan Tuhan. Semua karena kasih karunia. Jangan pernah anggap sepele kasih karunia yang Tuhan berikan bagimu dan bagiku. Karena itu, biarlah hari lepas hari Immanuel, Allah yang ada beserta dengan kita, Dia yang ada di dalam kita, terus aja Dia komunikasi keintiman kita dengan Tuhan. Dan itu akan terus membuat engkau kuat dalam situasi keadaan apapun juga. Karena kekuatannya yang memampukan engkau dalam situasi keadaan apapun juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, Kau luar biasa bagi kami. Amin. Amin. Orang yang terdekat pun mungkin tidak ada bersama kami ketika kami mengalami masa-masa kekelaman. Tetapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau ada bersama dengan kami karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Engkau luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah hati kami Tuhan selalu terpaut dengan Engkau. Kami rindu di tahun 2021 ini tidak ada waktu senggang sedikit pun kami tidak berkomunikasi dengan Engkau. Setiap saat, setiap waktu Engkau Immanuel yang ada di dalam kami. Kami rindu untuk memiliki keintiman lebih lagi bersama dengan Engkau. Walaupun saat ini Tuhan Engkau ada bersama dengan Bapa di surga, tetapi Engkau sudah memberikan kepada kami Roh Kudus-Mu. Immanuel itu selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyadari keadaan yang ada tidak semakin membaik, tetapi kami meyakini bahwa Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami. Dalam situasi keadaan apapun, Engkau selalu menuntun kami hari lepas hari, memberi kekuatan kepada kami. Engkau menjadi jaminan hidup kami bahwa di dalam Engkau kami mampu, di dalam Engkau kami sanggup, di dalam Engkau kami cakap melakukan segala perkara. Karena Engkau Immanuel ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami mau tangkap isi hati Tuhan pagi hari ini. Dan itu biar menjadi rema, menjadi darah, daging, tulang, sumsum, syaraf kami yang mengendalikan hidup kami setiap saat. Bahwa Engkau adalah Immanuel. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menyatakan isi hati-Mu bagi hari ini. Kami yakin dan percaya pengalaman demi pengalaman yang indah Tuhan nyatakan atas kehidupan hamba-Mu. Dan pengalaman bersama dengan Engkau lebih dahsyat dari pengalaman yang diberikan oleh dunia. Dan biarlah itu Tuhan membawa setiap kami jemaat-Mu GKB Sidoyoso semakin mengenal, semakin mengasihi Engkau lebih dari segalanya. Terima kasih Bapak, terima kasih.
buat hari yang baru yang Tuhan beri untuk kami menikmati Immanuel bersama dengan kami. Terpujilah namamu. Kami mengucap syukur buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan atas hamba-Mu berdua, Bapak dan Ibu Gembala. Kami bersuka cita untuk pekerjaan Tuhan yang begitu luar biasa. Dan kami menyerahkan sepenuhnya Immanuel untuk Engkau Allah bertakhta di atas kehidupan kami. Sampai Maranatha, Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita pulang dengan penyertaan Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus Allah Immanuel itu, serta persekutuan Allah Roh Kudus memberkati, menyertai, melindungi setiap Bapak Ibu semua saudara dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Yang percaya katakan amin.